Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan membahas sebuah metode yang sifatnya kolaboratif, yaitu nanti kolaborasi antara metode fuzzy dan metode simple additive weighting yang sudah kita pelajari di video-video pembelajaran sebelumnya ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, sebagai pengantar bahwa berdasarkan namanya, metode logika fuzzy plus simple additive weighting atau FSAW tergolong dari jenis FMADM atau fuzzy multi attribute decision making ya, dan merupakan pengembangan dari metode simple additive weighting. Hanya saja dalam metode ini, nilai setiap alternatif harus dinormalisasi dalam rentang nilai fuzzy yaitu antara 0 dan 1 ya. Nah, jadi nanti rentang nilainya bukan 0 bukan 1 ya, tapi nanti di antara 0 dan 1. Teknik pengukuran dalam metode penyelesaian yang mengadopsi logika fuzzy yaitu memecahkan suatu permasalahan yang sifatnya ordinal value dan harus dibobotkan sehingga masalah yang dibahas akan lebih jelas penyelesaiannya. Nah, untuk algoritmanya nanti kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu menormalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut dengan cara menghitung nilai rating kinerja dan mengkonversikannya ke dalam bilangan fuzzy. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Dan yang terakhir, ini mirip dengan metode SPK yang lainnya, yaitu melakukan perangkingan. Nah, selanjutnya ya, ini adalah rumus perhitungan nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Ini mirip dengan metode SAW ya, bahwa nilai preferensinya adalah penjumlahan dari nilai R-nya atau nilai alternatif ya yang sudah dinormalisasi ya, dikalikan dengan bobot masing-masing kriterianya ya. Kemudian nanti dijumlahkan nilainya ya. Nah, ini keterangannya di sini ya. VI ini adalah bobot preferensi dari setiap alternatifnya. Kemudian WJ ini adalah bobot dari kriteria dan RIJ-nya adalah nilai rating kinerja atau nilai-nilai dari setiap alternatif terhadap kriteria yang sudah dinormalisasi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini adalah rumus yang digunakan pada metode simple additive weighting ya. Jadi nanti untuk rumus penilaian rating kinerja atau nilai ternormalisasinya ya, pada setiap alternatif ya, nanti kurang lebih seperti ini ya, bahwa nilai ternormalisasi atau rating kinerja dihitung dengan cara XIJ dibagi dengan max XIJ jika J-nya adalah atribut keuntungan atau benefit. Kemudian ya, RIJ akan dihitung dengan cara min XIJ dibagi dengan XIJ jika J-nya adalah atribut biaya atau cost ya. Nah, untuk rumus ini saya kira teman-teman juga sudah memahami ketika kita mempelajari metode SAW ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, agar lebih jelas ya kita pendekatan belajarnya menggunakan contoh soal. Misalnya di sini ada satu contoh kasus kredit ya yang merupakan suatu komoditas perbankan. Dalam hal penyaluran dana kredit ke nasabah tentunya terdapat beberapa indikator yang menentukan kelayakan nasabah yang mengajukan kreditnya. Nah, berikut ini adalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam hal pengajuan kredit, yaitu sebagai berikut ya. Nanti kita lihat di sini kriterianya ya. Nah, untuk kriteria pemberian kredit biasanya adalah yang pertama BI checking ya, dengan bobot kriteria 0,45 ya, dalam hal ini tertinggi ya. Kemudian yang kedua kriterianya adalah penghasilan ya, dengan bobotnya adalah 0,25. Kemudian jaminan bobotnya 0,15, kemudian statusnya yaitu 0,1 dan nanti umurnya 0,05. Pembobotannya seperti ini. Untuk masing-masing kriteria nanti diberikan simbolisasi C1, C2, C3, C4 dan C5 ya. Ini adalah bobot kriteria metode SAW ya, menggunakan metode SAW, dan ini nanti memang ya kolaborasi antara metode fuzzy dan metode SAW. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Nah, dalam hal kriteria penilaian setiap indikator terdapat beberapa klasifikasi pembobotan penilaian, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama adalah kriteria penilaian pada C1 atau kriteria 1, yaitu BI checking. Berikut ini adalah tabel bobot penilaian untuk kriteria ini, yaitu sebagai berikut ya. Nah, ini adalah tabel nilai bobot kriteria 1 BI checking ya. Jika kategorinya lancar ya, maka nilai bobotnya diberikan 1 ya. Tapi kalau tidak lancar, nilai bobotnya diberikan 0 ya. Nah, ini keterangan lancar tidak lancarnya nanti di sini ya. Ini lancar apabila merupakan nilai alternatif di mana calon nasabah tidak menunggak pembayaran kredit dengan akumulasi tidak lebih dari 50 hari selama periode kredit. Kemudian yang kedua tidak lancar, ini merupakan alternatif di mana calon nasabah menunggak pembayaran kredit dengan akumulasi lebih dari 50 hari selama periode kredit. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua adalah kriteria penilaian pada C2, yaitu penghasilan. Berikut ini adalah tabel bobot penilaian untuk kriteria ini, yaitu sebagai berikut ya. Nilai bobot kriteria C2 untuk penghasilan ya, nanti akan diberikan bobot 1 ya jika memenuhi syarat, dan tidak akan diberikan bobot fazi 0 ya jika tidak memenuhi syarat ya. Nah, keterangannya nanti kurang lebih seperti ini. Memenuhi syarat merupakan suatu kriteria penilaian terhadap calon nasabah kredit di mana jumlah penghasilan melebihi plafon dan nilai kredit setiap bulannya sebesar 30%. Misalnya jumlah penghasilan 10 juta sedangkan nilai kredit setiap bulannya adalah 2.500.000. Maka 30% dari penghasilannya, yaitu 30% dikalikan 10 juta, didapatkan nilai 3 juta. Maka nilai ini lebih besar daripada 2.500.000, maka diartikan memenuhi syarat ya. Kemudian tidak memenuhi syarat merupakan suatu kriteria penilaian terhadap calon nasabah kredit di mana jumlah penghasilan lebih sedikit atau lebih kecil dari plafon dan nilai kredit setiap bulannya sebesar 30%. Misalnya jumlah penghasilannya misalnya 10 juta sedangkan nilai kredit setiap bulannya adalah 4.500.000, maka 30%-nya adalah tadi 3 juta ya, sama dengan yang di atas ya. Sedangkan kalau kita bandingkan ya dengan plafonnya yaitu 4.500.000 per bulannya, maka ini akan diartikan tidak memenuhi syarat, maka akan diberikan nilai bobot fazinya adalah 0 di sini ya. Selanjutnya untuk kriteria jaminan atau C3. Nah, berikut ini adalah tabel bobot penilaian untuk kriteria ini, yaitu sebagai berikut ya. Ini sama, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Untuk keterangannya nanti kurang lebih seperti ini untuk kriteria jaminan ya. Yang pertama, memenuhi syarat merupakan suatu kriteria penilaian terhadap calon nasabah kredit di mana prediksi dari aset jaminan melebihi plafon dan nilai kredit besarannya 90% ya. Contohnya ya, nasabah ingin meminjam uang sebesar 500 juta dengan jaminan sebidang tanah dan rumah yang bernilai 1 miliar. Maka bisa diasumsikan 90% dari 1 miliar sama dengan 900 juta. Maka nilai ini lebih besar dari jumlah uang yang dipinjam dan hal ini dikatakan memenuhi syarat. Kemudian kebalikannya ya, tidak memenuhi syarat merupakan suatu kriteria penilaian terhadap calon nasabah kredit jaminan kredit ya, di mana prediksi dari aset jaminan melebihi plafon dan nilai kredit besarannya yaitu 90%. Contohnya, nasabah ingin meminjam uang sebesar 500 juta dengan jaminan sebidang tanah dan rumah yang bernilai 400 juta. Maka bisa diasumsikan 90% dari 400 juta adalah 360 juta. Maka nilai ini lebih besar dari jumlah uang yang ingin dipinjam. Dalam hal ini dikatakan tidak memenuhi syarat ya. Nah, selanjutnya adalah kriteria yang keempat, yaitu status ya. Berikut ini adalah tabel bobot penilaian untuk kriteria ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Status profesinya misalnya pegawai negeri sipil, wirausaha ataupun swasta. Nah, di sini yang paling diprioritaskan atau diberikan bobot yang paling tinggi, bobot fazinya adalah pegawai negeri sipil ya. Kemudian untuk wirausaha 0,75, sedangkan swasta itu adalah 0,5 ya. Saya kira kalau ini sudah jelas, tidak perlu diberikan keterangan tambahan. Kemudian yang terakhir ya, ini adalah kriteria penilaian C5 ya, yaitu umur. Nah, berikut ini adalah tabel bobot penilaian kriteria, yaitu sebagai berikut ya.
memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat ya, dengan bobot fazinya 1 dan 0 ya. Nah, keterangannya nanti di sini ya. Untuk umur ya, memenuhi syarat merupakan nilai alternatif di mana calon nasabah yang mengajukan kredit harus lebih dari 21 tahun ditambah penjumlahan jangka waktu kredit dengan umur calon nasabah pada saat pengajuan kredit tidak lebih dari 60 tahun ya. Jadi nanti kalau ditambahkan waktu kreditnya oke, lebih dari 21 tahun, tapi misalnya umurnya sudah 59 tahun padahal kreditnya misalnya sampai 3 tahun, maka itu nanti tidak dimasukkan sebagai kategori memenuhi syarat ya. Kemudian tidak memenuhi syarat ya, yaitu nilai alternatif di mana calon nasabah yang mengajukan kredit kurang dari 21 tahun ditambah penjumlahan jangka waktu kredit dengan umur calon nasabah pada saat pengajuan kredit lebih dari 60 tahun ya. Itu juga tidak memenuhi syarat ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, berikut ini adalah calon nasabah yang ingin mengajukan kredit dari ke salah satu perbankan nasional ya. Misalnya ya, alternatif itu ya maksudnya ya calon yang akan mengajukan kredit ya. Misalnya ada 3 orang di sini ya. Nah, kemudian dari serangkaian penilaian berdasarkan aturan yang tadi sudah ditetapkan ya, maka didapatkan data-data seperti ini ya. Untuk alternatif 1, C1 lancar, C2 memenuhi syarat, C3 memenuhi syarat, C4 PNS ya, kemudian C5-nya memenuhi syarat. Kemudian yang alternatif 2 kurang lebih nanti datanya seperti ini, teman-teman bisa bisa dicermati ya, kurang lebih seperti ini ya. Sehingga nilai di atas harus dikonversikan terlebih dahulu dari rentang nilai fazi yang dengan aturan-aturan yang tadi sudah ditetapkan di atas ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai dari masing-masing alternatif terhadap kriteria kurang lebih seperti ini ya. Untuk alternatif 1 terhadap kriteria C1 sampai C5 nilainya 1 semua ya. Kemudian alternatif 2 terhadap kriteria C1 sampai C5 itu nilainya 1, 0, 0,75 dan 1. Sedangkan untuk alternatif yang ketiga ya, terhadap kriteria C1 sampai C5 ya, 0, 1, 1, 0,51. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama dilakukan ya mirip dengan metode SAW ya, yaitu menormalisasi setiap alternatif pada setiap atribut dengan cara menghitung nilai rating kinerja ya. Nah, tadi kalau kita periksa di sini ya, untuk alternatif untuk C1 ya nilainya adalah 110, sehingga nanti normalisasi ya pada R11 ya, R11 itu nanti di sini ya teman-teman, saya yakin ya harapannya belum lupa lah ya pengalamatan dari masing-masing nilai X-nya ya. Itu adalah 1 dibagi dengan nilai max-nya. Nilai max-nya 1 ya. Ini 110 kan nilai max-nya 1 per 1 ya. Demikian juga nanti dengan R21 ya. R21 nanti yang di sisi sini ya. Jadi R11, R21 dan di sini adalah R31. Kemudian di sini di sini adalah R12. Kemudian di sini adalah R22 dan di sini adalah R32 ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah R13, kemudian R2 ini R23 ya, R23 dan sini R33. Kemudian di sini 14, kemudian 24, 34, di sini adalah 15, 25 dan 35. Nah, kemudian nanti masing-masing dihitung ya nilai normalisasinya ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan angka-angka seperti ini. Semua dibagi dengan nilai maksimum ya, karena ini merupakan kriteria yang termasuk benefit ya, semakin tinggi semakin baik nilainya ya. Kemudian kita akan mendapatkan angka-angka kurang lebih seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa cermati, saya tidak menjelaskan lagi secara detail ya. Oke, bisa dicermati sejenak ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Setelah kita mendapatkan angka-angka ini, kemudian berikutnya kita letakkan sesuai dengan alamat dari metriknya ya. Nah, metrik kinerja ternormalisasinya kurang lebih nanti menjadi seperti ini ya. 110, kita bisa cek ya di sini. 110 ya. Kemudian kita cek 2 baris saja, 111 ya. Oke, di sini berikutnya adalah 1 ini 112, 12, 22, 32, 111 ya. Nah, kemudian yang lainnya teman-teman silakan bantu dicek ya. Kalau memang nanti ada kesalahan ya dalam pengalamatan metrik ini, teman-teman bisa mengoreksinya melalui kolom komentar atau saluran komunikasi yang tersedia ya.
Nah, berikutnya adalah menghitung nilai bobot preferensi dari setiap alternatif ya. Jadi nanti masing-masing dari nilai-nilai ini ya kita kalikan dengan ini ya, dengan bobotnya. Bobotnya tadi di awal ya. W1 ya, bobotnya dikalikan dengan R11, ini kalikan dengan R12, kemudian R13, kemudian dengan R14 dan R15 ya. Untuk bobotnya secara berurutan nanti ini ya teman-teman, nanti kalau kurang yakin ya dengan apa yang ditampilkan di sini ya, bisa dicek di slide awal tadi ya. 0,45, 0,25, 0,15, 0,05 ya. Kemudian dikalikan semuanya ya. Kemudian dijumlahkan sehingga nanti untuk alternatif ke 1 yang mendapatkan nilai preferensi di sini adalah 1 ya. Sedangkan alternatif yang kedua dihitung dengan cara yang sama ya, bobotnya sama, teman-teman bisa perhatikan di awal ini ya, 0,45, 0,25 ya, kemudian 0,15, kemudian 0,1 dan di sini 0,05. Sedangkan pengalinya adalah 1, 1, 0, 0,75 dan 1 ya. Sehingga nanti di sini didapatkan ini ya, nilai preferensinya ya adalah 0,825 ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, setelah mendapatkan nilai-nilai preferensi itu ya, kita melakukan perankingan berdasarkan nilai bobot preferensinya. Nah, berikut ini adalah tabel perankingan dari nilai bobot preferensi dari setiap alternatif. Adapun acuan dalam perankingan ini adalah berdasarkan nilai tertinggi atau maksimum yang dijadikan sebagai ranking tertinggi. Nah, tadi kalau kita cek ya, teman-teman bisa cek lagi di sini ya. Nilai tertingginya di sini adalah 1, sehingga di sini ya, yang alternatif yang mendapatkan nilai preferensi 1 ya, dia akan diberikan ranking yang tertinggi. Tertingginya sebenarnya angkanya yang terendah di sini ya. Kemudian secara berurutan ya diberikan ranking di atasnya 1 dan 3, 2 dan 3 ya. Nah, kalau melihat tadi ya, tabel di atas diputuskan bahwa alternatif 1 paling layak untuk mendapatkan kredit ya. Sedangkan alternatif lainnya perlu ditinjau kembali permohonan kreditnya ya. Alternatif 1 itu nanti ya pengaju kredit ya. Ya, nanti biasanya di sini adalah nama orang ya. Baik, saya kira demikian ya untuk materi perkuliahan kali ini, mudah-mudahan dipahami dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.